Insya Allah pada malam hari yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wisnu dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini, juga rekan-rekan dari INAIS Bogor, dan dari kampus-kampus lain juga ada beberapa kawan-kawan saya juga dari beberapa kampus di seluruh Indonesia yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar, sama-sama cari tahu nih tentang bagaimana riset dan publikasi penelitian ekonomi syariah. Jadi terkhusus pada sebenarnya bidang ekonomi syariah, tapi secara umum tentang riset dan publikasi penelitian. Jadi lebih kepada bagaimana melakukan riset, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana pada akhirnya kita bisa mempublikasikan tulisan dalam bentuk jurnal ilmiah, dalam bentuk paper yang kalau dilihat dia punya tingkat impact yang lebih tinggi karena dia bisa dibaca secara online, kemudian juga nanti bisa terindeks di Google Scholar, kemudian juga lebih bagus lagi kalau misalkan jurnal internasional yang mungkin terindeks Scopus. Jadi nanti kita juga akan pelajari bagaimana cara masuk ke sana, kemudian seperti apa strukturnya dan lain sebagainya. Bismillah, kita akan dimulai dari pengertian dari riset. Ini sekilas mungkin dasar sekali, basic sekali untuk Bapak Ibu dosen atau mungkin teman-teman yang memang sudah sering melakukan penelitian. Dan jadi kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama murojaah lagi tentang bagaimana dasar-dasar dari kepenulisan ilmiah. Pertama kita akan bahas soal riset teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya seperti apa yang dimaksud dengan penelitian kita atau saya sendiri melakukan penelitian, membuat paper, menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, seperti apa sebetulnya sebuah riset itu. Nah, kalau kita lihat dari definisi, kita tahu bahwa riset berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, read dan search. Read itu kembali melakukan, mengulangi, dan search itu mencari, artinya kita melakukan pencarian ulang. Dan dari definisi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa research ini adalah sebuah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi pada dasarnya riset ini tidak sesederhana sekedar menulis, menghasilkan tulisan, tapi perlu banyak tahap dan proses di dalamnya. Di antaranya kita harus mengumpulkan data. Harus ada data-data yang memang ilmiah untuk diolah, kemudian nanti dianalisis. Data itu diolah, data itu dimasukkan ke dalam software, diperhitungkan, mungkin nanti ada rumus-rumus yang harus kita gunakan, kemudian dianalisis dengan nanti ada cara analisis yang berbagai macam jenisnya, dengan berbagai metode, dengan berbagai perangkat lunak mungkin ada yang dibutuhkan, dengan juga berbagai pendekatan, serta disajikan secara sistematis dan objektif. Artinya tidak hanya menampilkan seperti ini grafiknya, seperti ini hasilnya, namun juga ada cara-cara tertentu, ada format-format, template-template yang memang harus kita ikuti untuk bisa dikatakan sebagai suatu karya tulis yang ilmiah. Dan tujuan dari karya tulis ini berbeda dengan karya tulis biasanya, karya tulis yang seperti artikel atau mungkin esai, modul, dan lain sebagainya. Riset ini lebih berfokus pada memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Artinya kita menghadapi satu persoalan, satu permasalahan, dan kita berusaha untuk memberikan solusi. Solusi itu bukan sekedar kita memberikan berdasarkan insting saja, tapi juga tadi melalui proses-proses pengumpulan, pengolahan, hingga analisis dan penyajian data. Atau juga menguji hipotesis. Artinya kita punya hipotesis, kita melihat bahwa misalnya faktor A berpengaruh pada faktor B, kita tidak hanya menyatakan itu tanpa alasan, tapi kita punya bukti, pembuktian secara ilmiah yang kita lakukan lewat riset ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Produk riset sendiri sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dan ini 6 diantaranya, dan mungkin ini yang paling sering kita dapati di dunia akademis, di dunia kepenulisan, di dunia kuliah juga. Di antaranya ada esai, paper, mungkin business plan, artikel, KTI inovasi, dan juga KTI akademik. Kita akan coba bahas sekilas perbedaan dari semua jenis produk riset ini. Dan nantinya kita akan fokus pada yang kedua paper, tapi kita akan lihat seperti apa sebetulnya perbedaan dari karya tulis ilmiah ini atau riset-riset hasil riset ini. Yang pertama esai. Esai ini sebetulnya sebuah karangan atau tulisan yang membahas masalah dan solusi masalah pintas secara singkat. Artinya esai ini adalah sebuah riset, dia juga dilakukan dengan cara yang ilmiah, dengan memberikan hasil solusi yang ilmiah juga, tapi sifatnya sepintas.
ringkas saja, dan dia biasanya kalau dilihat dari jumlah halamannya sekitar 3 sampai 5 halaman, 3 sampai 7 halaman itu sudah cukup untuk jadi esai. Dan esai ini biasanya tidak ada sub-sub judul, jadi langsung judul kemudian pendahuluan isi penutup tanpa ada tulisan pembagiannya secara detail. Kalau misalnya paper nanti akan ada soalnya introduction, literatur review, tapi kalau di esai enggak, satu kali tulisan, sekali baca habis. Nah, yang kedua ada yang namanya paper, teman-teman. Paper ini adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dengan terperinci, merupakan hasil dari penelitian dengan metode keilmuan tertentu. Makanya paper ini dia lebih padat, lebih mencakup banyak sekali hal, harus pakai metode, dan juga lebih ilmiah. Dia lebih terpercaya, apalagi kalau sampai dipublikasi, sudah ada editor, berarti di dalamnya udah ada orang-orang yang memang mengoreksi dulu, dikoreksi sama ahli sebelum akhirnya dipublikasikan. Dan paper ini biasanya kalau dari sisi jumlah sekitar 7 sampai 10 halaman, 7 sampai 15 halaman, normalnya segitu. Walaupun ada beberapa yang lebih dari itu, ada juga yang lebih dari itu. Dan paper ini satu karya tulis yang menurut saya pribadi paling komprehensif dibandingkan dengan karya tulis lainnya, di mana paper ini ada 5 bagian secara umum. Pertama ini ada introduction, pendahuluan, kemudian di bab keduanya literatur review atau landasan teori, atau mungkin kita sering sebutnya sebagai landasan literatur dan lain sebagainya. Kemudian bagian ketiganya nanti ada metode, bagian keempatnya ada hasil dan diskusi, kemudian bagian kelima conclusion, rangkuman atau ringkasan, kesimpulan, dan saran. Dan biasanya jika kita biasa membuat paper, kita sudah bisa paper, akan mudah untuk membuat jenis-jenis produk riset yang lainnya, karena paper ini paling tricky sih kalau menurut saya. Yang ketiga ada business plan. Business plan ini sebetulnya bagian yang tidak banyak digunakan, atau mungkin kalau dalam bidang ilmiah ya, karena business plan ini digunakan khususnya untuk membuat rancangan atau rencana bisnis yang terperinci untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis baru. Walaupun memang business plan ini juga bagian dari riset, karena sebelum menjual sesuatu, sebelum memproduksi sesuatu, sebelum seseorang membuka usaha, biasanya ada riset pasar dan lain sebagainya yang akhirnya tercipta, terhasilkan, terpublikasi, tertampilkan dalam bentuk business plan. Kemudian yang keempat ada yang namanya artikel. Banyak sekali kalau mahasiswa nih yang bingung apa bedanya esai dan artikel. Sebenarnya mungkin kalau dari bentuk, kalau dari jenis mirip sama saja, tapi dia punya kekhususan di mana artikel ini merupakan karangan faktual yang lengkap dengan panjang tertentu. Panjangnya mirip dengan esai 3-5, 3-7. Dan dibuat melalui kajian dan sudut pandang penulis. Dan biasanya artikel ini sebetulnya sesuatu yang biasa kita lihat dipublikasikan dalam media-media cetak ataupun media online. Biasanya kita lihat mungkin di beberapa di Republika, kalau ekonomi Syariah News, atau mungkin My Sharing dan lain sebagainya. Biasanya banyak memuat artikel-artikel yang memang berdasarkan fakta, juga sangat memberikan sudut pandang dari penulis gitu. Kemudian yang selanjutnya ada KTI, inovasi dan akademik. Ini biasanya banyak disebutkan perbedaannya dalam perlombaan-perlombaan atau beberapa call for paper. Jadi ada yang sifatnya inovasi dan akademik. Apa sebenarnya perbedaannya? KTI ini mirip dengan paper, tapi biasanya dia lebih lengkap lagi. Dia mungkin seperti skripsi yang antara bab 1 dengan bab 2-nya harus berbeda halaman. Akhir bab 1 masih di setengah halaman, maka bab 2-nya harus mulai di halaman berikutnya. Biasanya juga ada tulisan lengkapnya, bab 1 pendahuluan, bab 2 ini. Sedangkan kalau di paper itu cukup introduction, langsung isi. Literatur review langsung isi. Jadi nggak perlu ditulis bab 1-nya, bab 2-nya. Gitu. KTI ini dibagi jadi dua. Di sini ada dua tipe. Yang pertama ada yang inovasi dan ada yang akademik. KTI inovasi ini merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis dengan terperinci, merupakan hasil dari suatu kajian dengan solusi yang kreatif. Artinya lebih memfokuskan pada gagasan, pada ide, pada sesuatu yang kira-kira bisa memberikan solusi dengan teknis dan kreatif gitu. Dengan memberikan sesuatu yang baru dan bisa diimplementasikan secara langsung. Adapun KTI akademik biasanya ditulisnya secara terperinci dengan menggunakan penelitian atau metode-metode tertentu yang memang tidak ditujukan untuk memberikan solusi secara langsung, dan biasanya merupakan kajian-kajian yang
memberikan manfaat ilmiah, misalnya ingin melihat bagaimana efektivitas atau produktivitas atau mungkin efisiensi perbankan yang mungkin memang tidak akan berdampak langsung juga apabila tulisan itu dipublikasikan, tidak memberikan manfaat secara langsung bagi bank, tapi menjadi pembelajaran, menjadi satu rujukan untuk terus mengembangkan produk-produknya. Contohnya skripsi salah satunya. Kadang-kadang memang ada beberapa skripsi yang sifatnya inovasi, tapi lebih banyak skripsi ini masuk ke dalam bidang-bidang yang KTI akademik. Selanjutnya kita mungkin akan bahas cepat. Ini ada beberapa jenis penelitian seperti yang tadi Aisyah sampaikan di awal. Penelitian tidak sesederhana itu, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ini saya dapat dari Pak Rifki Ismail. Beliau salah satu peneliti di Bank Indonesia dan beliau menyatakan bahwa jenis atau maksud penelitian setidaknya bisa dikategorikan dalam 4 tipe. Yang pertama studi kualitatif, yang mana studi kualitatif ini nanti punya bagian-bagian lagi, diantaranya ada studi literatur atau mungkin kalau kita bisa bilang juga literatur review, aduh saya lupa apa istilahnya, SLR, Systematic Literature Review. Kemudian juga ada studi peraturan atau regulasi, policy brief, dan semacamnya. Juga studi-studi fikih yang bidang-bidang keislaman, biasanya masuk ke dalam tipe ini, studi kualitatif. Kemudian ada yang studi regulasi, ada comprehensive assessment. Ini Aisyah bukan bidang di sini, jadi kalau misalkan nanti ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lebih paham, boleh nanti menambahkan bagian sini. Tapi tipenya menurut Pak Rifki Ismail, ada yang masuk ke dalam high responsibility and consequence, ada yang high impact, artinya punya dampak yang besar, ada juga yang high accuracy dengan simulasi dan public response. Kemudian ada studi akademik. Studi akademik ini memang ditujukan untuk bidang akademis, misalnya untuk degree purposes, untuk kita mendapatkan ijazah, untuk kita mendapatkan gelar tertentu, dan biasanya sifatnya on shot atau tidak ada follow up lagi, artinya sekali membuat skripsi selesai, dan publication purposes, atau memang ditujukan untuk satu publikasi, untuk satu kita terbitkan dalam jurnal dan sudah selesai. Kemudian ada studi kuantitatif. Sebenarnya ini satu jenis metode sama dengan kualitatif dan masuknya ke quantitative modeling. Biasanya menggunakan data-data sekunder ataupun primer dan biasanya berkaitan dengan analisa industri, contoh-contohnya asesmen pasar dan lain sebagainya. Juga identifikasi faktor versus proposal. Ini ada yang memang meneliti tentang faktor-faktor atau juga yang mempropos sesuatu atau juga mengajukan sesuatu, memberikan satu pengajuan, satu saran atau satu rekomendasi gitu. Itu jenis dan maksud penelitian. Kemudian mungkin kita agak lebih cepat. Waktunya sekarang jam 25.07. Ini ada beberapa perbedaan antara penelitian ilmiah dan non-ilmiah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada sekitar, kalau di sini kita masukkan 3, ada yang tipenya jurnal, artikel koran, dan buku populer. Jadi sebetulnya apa yang membedakan di antara mereka semua? Yang pertama kalau dari sisi isi, kalau dari sisi isi, jurnal ini sifatnya dia lebih ilmiah di mana tadi merupakan hasil dari riset dan biasanya dengan bahasa yang ilmiah, bahasa yang baku, bahasa yang memang akademis. Adapun artikel koran dia biasanya berbentuk berita atau memang cerita, fakta dan juga penjelasan. Adapun buku populer biasanya lebih pada penjelasan, narasi yang memang panjang dan penjelasan yang memang betul-betul detail dan mendalam. Untuk proses review sendiri untuk jurnal, apalagi kita yang mungkin dalam dunia akademik ini, biasanya jurnal ini direview atau diulas, dinilai oleh pakar atau peer atau grup di bidangnya. Jadi ketika kita mengirimkan tulisan kita ke jurnal, dilihat oleh editor, kemudian nanti akan ada biasanya peer review gitu. Jadi direview cuma tanpa melihat siapa penulisnya dan dari sana kita mendapatkan respon untuk kemudian kita perbaiki. Kemudian kalau untuk artikel koran biasanya editor koran, kalau buku populer editor buku atau penerbit. Jadi yang membuat jurnal ini berbeda atau paper ini berbeda adalah ada ahli, pakar yang mengulas, ada ahli atau pakar yang memang mereka mereview tulisan kita gitu. Dan kebetulan beberapa waktu lalu Aisyah pernah diminta untuk menjadi reviewer di salah satu jurnal di Emerald dan memang prosesnya panjang sekali dan tidak untuk reviewer pun tidak mudah, jadi banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab, kemudian juga penilaian juga harus detail karena memang ternyata sedetail itu menilai satu paper gitu.
Kemudian untuk kontribusi, kalau jurnal lebih kepada ilmu pengetahuan, kemudian kalau artikel koran ke publik umum, jadi bisa dinikmati oleh semua orang, sedangkan jurnal mungkin kalangan tertentu aja karena memang bahasanya tadi ya, bahasanya lebih baku, lebih akademis. Adapun buku populer bagi publik umum juga, sama seperti koran bisa dinikmati oleh siapa saja. Tata cara penulisan untuk jurnal, bahasanya tadi akademik, formal, dan betul-betul baku. Kalau artikel koran dia bisa informal, bisa mungkin kalau untuk remaja biasanya bahasanya mungkin lebih gaul dan digemari publik. Untuk buku populer bahasanya formal, ada juga yang mungkin lebih santai, lebih gaul dan juga digemari oleh publik. Bisa untuk tergantung dan segmentasinya untuk ke siapa buku ini. Untuk bobot kuotasi ini menjadi satu hal yang jadi ciri khas dalam paper, dalam penulisan ilmiah karena perlu ada sitasi, kita perlu merujuk pada sesuatu. Dulu Aisyah berpikir kayak ketika kita menulis atau menyalin, kita merujuk kemana, artinya semakin banyak rujukan kita rasanya kayak kenapa kita tidak membuat sesuatu yang dari kita sendiri? Tapi ternyata dalam dunia ilmiah justru sebaliknya. Semakin banyak kita mengkuotasi, semakin banyak kita merujuk pada jurnal yang lain, maka itu akan semakin bagus. Itu menunjukkan bahwa kita ternyata banyak membaca, kita paham, kita betul-betul punya gambaran yang komprehensif tentang satu materi itu. Jadi semakin banyak kuotasinya, semakin banyak sitasi, semakin banyak rujukan, maka sangat diutamakan, sangat bagus. Adapun untuk artikel koran tidak terlalu diutamakan, untuk buku populer masih diutamakan. Apresiasi akademiknya untuk jurnal sangat tinggi dan ini juga menjadi syarat untuk beberapa scholarship, untuk juga beberapa degree purposes untuk mendapatkan peringkat tertentu dan lain sebagainya. Untuk artikel koran tidak mungkin terhitung, mungkin di sebagian institusi ada yang menghitung. Dan terakhir buku populer ini cukup tinggi juga. Kemudian untuk metode penelitian sedikit lagi. Untuk metode penelitian ini ada beberapa jenis, ada laporan, skripsi, tesis, ada laporan jenis lain, artikel juga disertasi. Sekilas aja, ini kayaknya kita ini bisa mencari juga di Google sendiri-sendiri dengan hanya definisi aja. Untuk laporan ada yang bersifat explanatory, deskriptif dan tidak membutuhkan atau mensyaratkan riset, tapi ada juga laporan ekonomi yang membutuhkan analisa ilmiah. Skripsi ini biasanya melakukan penelitian yang umumnya membuktikan sesuatu, jadi kita yang S1 membuktikan sesuatu aja sebenarnya sudah cukup. Adapun tesis melakukan penelitian yang membuktikan, menganalisa dan merekomendasikan sesuatu, jadi lebih di atasnya. Dan disertasi membuka tabir pengetahuan, menemukan solusi, membuat satu konsep baru, membuat satu formula baru. Dan artikel sifatnya informasi, melaporkan, dan tidak mensyaratkan adanya metode ilmiah. Selanjutnya ini mungkin skill penulisan ini kita bahas di lain kesempatan. Wah, ini ada slide yang sama. Penelitian ilmiah, masalah penelitian mungkin sekilas. Masalah penelitian ini sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua berawal dari masalah yang terjadi di lapangan. Artinya tulisan kita terutama di jurnal-jurnal yang bagus tidak diterima jika memang dia tidak membawa impact yang besar. Dia tidak menjawab satu permasalahan. Gitu. Jadi harus jelas kita state di dalam tulisan kita, tulisan ini atau hasil riset ini bermanfaat untuk siapa, bagaimana caranya, dan kenapa tulisan ini harus ada, kenapa tulisan ini harus dipublikasikan. Gitu. Selain itu juga harus spesifik di banyak kasus yang belum terpecahkan, artinya kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang sudah ada, dan masalah yang dipilih juga harus masuk logika ekonomi kalau dalam bidang ekonomi, dan tidak hanya mengedepankan aspek kuantitatif atau penggunaan alat saja. Banyaknya rumus, banyaknya software yang kita gunakan, kalau misalnya memang tidak menjawab satu permasalahan yang penting juga bisa jadi tidak diterima gitu Bapak Ibu. Dan juga dapat dianalisa atau dikaji dengan metode ilmiah. Untuk kutipan tadi kuotasi, kemudian juga sitasi, suatu riset atau hasil temuan yang tidak diketahui secara umum, kemudian juga kita perlu untuk mengutip penelitian yang lebih baru, terkini, semakin baru semakin bagus, kecuali yang sifatnya memang teori-teori atau mungkin definisi. Jadi metode ini misalnya ditemukan oleh siapa pada tahun berapa, semakin baru memang semakin lama maksudnya semakin bagus. Tapi kalau sesuatu yang memang sifatnya informasi, semakin baru semakin bagus. Kemudian juga harus mengutip dari peneliti yang memang diakui oleh publik. Semakin penulisnya itu dikenal, maka semakin bagus. Kemudian juga lebih baik mengutip dari publikasi otoritas, lembaga internasional atau lembaga yang kredibel. Memang kita juga mengkuotasi atau mengutip tidak hanya dari Google, tidak hanya mencari, tapi juga perlu memastikan bahwa yang kita kutip itu punya data yang betul-betul ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara penulisan juga harus benar. Kita mungkin nanti di
di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat last name, tahunnya atau mungkin page-nya kalau buku. Kemudian juga mendukung metode dan analisa, meminimalkan kutipan, memperbanyak hasil analisa di bagian-bagian isi. Sedikit lagi, 3 slide lagi. Selanjutnya, ini udah jam 9 juga ya. Menghasilkan masih ada sekitar 10 menit lagi. Ya. 10 sampai 15 menit, silakan. Oke, sebentar. Ya, kita kasih waktu tambahan. Silakan lanjut. Ya. Kita akan membahas tentang bagaimana menghasilkan tulisan yang baik secara umum. Pertama dari banyak membaca. Jadi semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak juga yang kita hasilkan. Semakin bagus kualitas bacaan kita, semakin bagus juga kualitas yang dihasilkan. Kalau dalam dunia ilmiah ini ada istilah garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan itu istilahnya sampah, maka yang kita keluarkan juga sama seperti itu. Oke, next. Kemudian ini mohon maaf tadi ada yang menginterupsi sedikit. Gunakan panduan menulis. Nah ini untuk paper, terutama penerbitan jurnal. Kita coba nanti akan belajar betul-betul detail sekali bagaimana penulisan Chicago Manual of Style. Jadi seperti apa teknik penulisan ilmiah, formatnya, template-nya, detailnya, sedetail-detailnya. Kemudian juga untuk menghasilkan tulisan yang baik, kita memang perlu mengikuti pelatihan dan sering-sering minta koreksi. Dan juga perlu perencanaan sebelum menulis penelitian, karena banyak sekali penelitian yang mungkin berhenti di tengah jalan karena tiba-tiba merasa kayaknya ini datanya nggak lengkap, kayaknya ini metodenya kurang pas, atau mungkin ini ternyata terlalu besar nih, terlalu luas untuk dibahas. Jadi sejak awal memang perlu perencanaan sehingga kita tahu apa yang memang nanti kita mau cari, menggunakan metode apa, data yang kita cari harus dari mana, pengumpulannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan juga tentunya sering latihan untuk menulis. Sedikit lagi, ini memulai penulisan. Ini dasar sekali, basic sekali, tapi penting sekali untuk kita yang mungkin baru awal menulis dan bingung bagaimana caranya menulis tulisan ilmiah, terutama paper, dan lebih terkhusus lagi jurnal, lebih terkhusus lagi publikasi yang ilmiah. Yang pertama, setidaknya di sini ada 5 langkah. Yang pertama, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, baca literatur untuk menemukan gap. Penting sekali untuk kita membaca bagaimana penelitian sebelumnya. Pertama, karena memang ketika kita membaca penelitian sebelumnya, kita akan dapat gambaran yang lebih luas. Ketika kita membahas satu tema dan kita baca-baca penelitian sebelumnya seperti apa, kita akan melihat apa yang sudah dibahas dan apa yang belum dibahas. Nah, yang belum dibahas itulah yang menjadi gap. Penelitian jurnal-jurnal ilmiah, mereka biasanya hanya menerima tulisan-tulisan yang memang gapnya itu dirasa penting, atau mungkin yang memang gapnya itu besar. Karena ketika kita menulis sesuatu yang umum, misalnya wakaf uang inovasi baru di Indonesia, itu bukan jadi gap lagi karena memang sudah banyak gitu. Karena itulah kita perlu baca literatur untuk melihat sudah sejauh mana nih perkembangan penelitian untuk kita mengisi bagian-bagian yang masih kosongnya. Selain itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengolah ide, bagaimana caranya menuangkan gagasan, bagaimana caranya apa yang ada di pikiran kita nih bisa tersampaikan, atau tujuan yang kita inginkan ini bisa tercapai dengan cara-cara yang memang sudah baku gitu. Ada beberapa cara-cara yang memang dibebaskan atau mungkin kreatif mungkin, tapi ada juga yang sifatnya baku dan dia nggak bisa dirubah. Kemudian juga presentasi, verbalisasi, sebagian call for paper ini penting sekali untuk kita ikuti ya. Kalau misalkan dalam bidang ilmiah mungkin ada ISEF-nya BI, ada mungkin SRKP-nya OJK, ada juga FREX-nya OJK, ada juga biasanya dari BWI Jatim itu EJAVEK dan lain sebagainya. Perlu juga kita mengikuti call for paper seperti itu, setidaknya minimal kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka yang punya otoritas di atas, punya sebagai regulator, atau juga akademisi yang memang lebih tinggi tingkatnya daripada kita, dan kita dapat suasana diskusi ilmiahnya untuk kita memperbaiki tulisan kita. Jadi presentasi itu perlu kita latih juga, verbalisasi bagaimana cara menyampaikan supaya apa yang kita sampaikan ini tersampaikan, gagasannya bisa dimengerti, dan bagaimana teknik-teknik menampilkan presentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ke submit jurnal, ini akan kita bahas panjang sekali dan detail sekali, dimulai dari bagaimana pendaftarannya, bagaimana cara memilih jurnal yang tepat, bagaimana cara kita menghindari jurnal-jurnal predator, juga bagaimana nanti ketika kita sudah submit, apa yang harus kita lakukan, menunggu atau perlu follow up, dan kemudian nanti ketika kita mendapatkan respon, nanti ada beberapa jenis respon, ada yang memang dia ditolak sejak awal, ada yang mungkin dia ditolak tapi dengan beberapa pertimbangan, atau mungkin nanti ada yang memberikan kesempatan ke kita, ada yang nanti major harus diperbaiki, harus direvisi secara major, ada juga yang mungkin minor.
sedikit, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara kita menjawab review-review tersebut. Karena setiap jurnal punya metodenya sendiri-sendiri. Juga sustainabilitas terakhir. Jika kita berhasil melewati semuanya, maka kita sampai ke titik yang kita menunggu, kita akhirnya mendapatkan hasil dari tulisan kita, dan insya Allah semoga itu bisa jadi amal jariah untuk kita sebagai seorang muslim, bisa dibaca oleh orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Sedikit mungkin di bagian ini yang Aisyah tanyakan, ini jadi nah ini struktur paper secara umum, ini terakhir sekali. Struktur kurang lebih akan seperti ini, hampir di semua jurnal seperti ini. Judul, penulis, dan afiliasinya. Biasanya di atas afiliasi itu, kalau yang belum pernah buka jurnal, di atasnya itu ada tulisan angka 1 atau mungkin kode atau mungkin bintang 1. Kemudian afiliasinya bawahnya 1 kecil itu yang di atas kayak aksen, nama afiliasinya. Kemudian nanti akan ada abstrak, kemudian ada kata kunci, keywords. Di sebagian jurnal ada yang minta klasifikasi JEL, itu untuk ekonomi. Kemudian juga ada pendahuluan, introduction, literatur review, metodologi atau data teorinya, hasil dan diskusinya, kesimpulan dan rekomendasi di bab terakhir bab 5, dan juga referensi. Ini penting sekali, dan nanti juga referensi ada macam-macam jenisnya, ada yang American Psychological Association edisi ke-7 dan lain sebagainya. Tapi di sini saya pengen bertanya ke Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ini urutan struktur paper yang tadi saya jelaskan. Menurut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kira-kira manakah yang paling pertama harus kita susun? Apakah judul, penulis afiliasi, atau mungkin abstrak, kata kunci dan klasifikasi jelnya, atau pendahuluan dulu, atau literatur review dulu, atau metodologi dulu, hasil dulu, kesimpulan dulu, atau referensi dulu? Ada yang mau berpendapat? Lewat chat boleh, atau ada yang mau on mic juga boleh. Ya, ada yang mau jawab. Oh, abstrak dulu. Mutazima Abstrak Abu dulu. Bakar. Betul nggak nih? Ada lagi yang berpendapat yang lain, mungkin yang sudah berpengalaman menulis atau sudah sering menulis. Iya? Kalau dari Pak Ansar, judul dulu, Bu. Terima kasih Pak Ansor, ini dari Batam nih kayaknya ya, jauh sekali nih. Ya, terima kasih. Judul dulu katanya, karena di atas nomor 1 gitu ya. Iya, oke, langsung dijawab aja. Kalau saya Pak, hasilnya dulu. Hasilnya dulu, jadi kita olah dulu, kemudian hasilnya ditampilkan, baru nanti yang lain menyusul gitu ya, Bu. Iya. Kalau saya metodologinya dulu. Metodologinya dulu. Jadi dipilih metode yang pas supaya nantinya gampang untuk mengumpulkan data dan lain sebagainya. Iya. Ini ada yang review. Masya Allah. Literatur review. Oke, terima kasih Dr. Utari. Dari Lombok nih, jauh ya. Judul atau tema. Hadi, judul atau tema. Masya Allah. Banyak ya, kita cukupkan dulu, nanti banyak yang nanya iya, juga. ternyata nah dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata memang kita semua punya perspektif yang beda bagaimana cara memulai penulisan. Tapi kalau menurut ini Aisyah pelajari dari beberapa kata kunci ada yang menjawab kata kunci, dari beberapa reviewer dan juga beberapa penulis jurnal yang memang mereka sudah lama berpengalaman dalam dunia kepenulisan, ternyata yang yang direkomendasikan sebetulnya memang bukan jadi ketentuan yang baku untuk kita melakukan mana dulu yang mau kita dahulukan, tapi yang direkomendasikan sebetulnya yang pertama adalah literatur review. Tadi ada yang jawab literatur review nih, Masya Allah. Kenapa literatur review? Karena sebetulnya tadi kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman lihat yang tangga step-step tadi, baca literatur dulu. Karena dari sana kita akan melihat seperti apa perkembangan dunia penelitian tentang apa yang kita teliti. Kalau tadi ada yang jawab judul, kita bisa tahu nih judul apa yang belum pernah digunakan setelah kita membaca literatur review. Juga judul apa yang kira-kira pas, atau kira-kira rata-rata penelitian tema ini nih judulnya bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa mengikuti. Juga tadi ada yang menjawab mungkin metodologi, betul bisa juga dari sana, karena memang kalau kita nggak tahu metodenya nanti susah nyari datanya. Tapi ketika kita melihat literatur review, kita bisa mengulas, oh ternyata penelitian tentang, misalnya kalau Aisyah bahas tentang wakaf dan SDGs misalnya, kebanyakan menggunakan metode ini. Kita bisa mencontoh, dan kita juga dari sana kita bisa menambahkan metode baru. Jadi kita bisa bikin satu gap di sana. Oh ternyata kebanyakan metodenya pakainya metode ini. Ayo coba kita gunakan metode yang lain. Atau mungkin tadi ada yang membuat abstrak. Sebetulnya abstrak itu justru nanti kita lihat urutan keberapa.
Jadi literatur review itu membuat kita punya gambaran seperti apa seharusnya, propernya, contohnya, idealnya satu tulisan yang berkaitan dengan tema kita. Ketika kita bahas tentang wakaf misalnya, kita tahu judul apa yang biasanya digunakan tentang wakaf, judul apa yang belum pernah digunakan, judul apa yang kira-kira sesuai nih dengan penelitian-penelitian yang udah ada tentang wakaf. Yang kedua, ternyata pendahuluan. Pendahuluan itu semacam, nanti kita akan bahas sebenarnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi sekilas trailer ya. Pendahuluan itu sebenarnya memberikan kita gambaran seperti apa isinya. Karena gini, pendahuluan itu sebetulnya kita berusaha untuk memberikan gambaran kepada pembaca, kenapa sih kita akhirnya milih tema ini. Dan itu bisa kita dapatkan dari literatur review. Oh ternyata banyak penelitian tentang wakaf tunai, tapi tidak ada yang membahas tentang wakaf tunai, tapi digunakan untuk misalnya panel surya, atau mungkin ternyata sukuk ijarah atau yang lain sebagainya. Dari situ kita bisa membuat pendahuluan yang memang menjadi tujuan kita. Nanti ada beberapa struktur pendahuluan, apa saja yang sebenarnya memang harusnya dimasukkan di pendahuluan, tapi itu menjadi kita menjelaskan apa sih alasan kita akhirnya memilih tema ini, apa alasan kita sampai akhirnya memilih untuk melakukan penelitian ini. Yang ketiga baru metodologi. Setelah kita tahu apa yang mau kita tuju, apa purpose kita, apa aims-nya kita, baru kita cari metode apa yang pas, atau juga metode apa yang kira-kira datanya mudah didapatkan, atau juga kira-kira pendekatan apa nih yang pas untuk yang sekiranya paling relevan untuk penelitian ini. Gitu. Karena kita tahu tujuan dan akhirnya kita bisa mengambil satu garis gitu, garis lurus, ujungnya di sini. Sekarang kita lagi di sini. Jadi kita bisa tahu yang kira-kira menyambungkan ke sana, menyampaikan kita ke sana apa nih. Dan karena kalau misalkan kita tahu tujuan, kita mau membahas tentang efisiensi, berarti harus pakai metodenya DEA. Kita mau bahas tentang produktivitas, berarti kita harus pakainya Malmkis. Kita mau bahas tentang literatur review, berarti kita bisa pakai meta analisis, bisa pakai bibliometrik. Jadi ketika kita tahu purpose-nya apa, kita bisa menentukan metodenya apa. Yang selanjutnya itu hasil dan diskusi. Jadi setelah kita tahu metodenya apa, kita bisa dapat datanya, kita olah datanya, barulah kita membuat hasilnya, kita menjelaskan, kita menganalisis. Kemudian baru kesimpulan dan rekomendasi. Setelah kita menulis hasil, menjelaskan semua dari hasil dari penelitian kita simpulkan, kita kasih rekomendasi kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang bisa kita kasih dampaknya ke regulator mungkin, ke akademik, para akademisi, ke para peneliti, atau juga ke para praktisinya. Selanjutnya referensi, ini kita sampai akhir karena tadi di bagian 2, 3, 4, 5 pasti ada rujukan-rujukan, kita bikin referensinya, kita bikin daftar pustakanya, baru kita susun abstrak setelah itu. Karena sebetulnya abstrak ini kan merangkum semuanya ya. Kalau nanti kita akan belajar bahwa abstrak ini ternyata terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu biasanya purpose, yang kedua itu metodenya, yang ketiga itu biasanya hasilnya, yang keempat itu biasanya implikasinya apa secara umum, 1-2 paragraf. Terakhir barulah kita mencari judul yang tepat. Sebenarnya ini satu urutan yang memang nggak baku juga, tapi seperti ini yang banyak direkomendasikan dalam dunia ilmiah, dan Aisyah juga sedang berusaha untuk menggunakan yang seperti ini, karena sebelum-sebelumnya biasanya memang ngacak ya, kadang kepikiran judul, oke kita bikin tulisan ini, kepikiran metodenya, kayaknya dari metode ini seru bikin ini, tapi ternyata yang idealnya seperti ini, dan ini bisa jadi masukan untuk kita semua. Kita bisa coba nih menggunakan urutan struktur paper seperti ini, barangkali bisa memberikan satu inovasi, satu kemajuan dalam penelitian kita gitu. Selanjutnya kayaknya ini kita bisa bahas di penelitian-penelitian di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya. Ya betul. Kita cukupkan sampai sini. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas detail banget sih soal ini. Literatur review, metode, sampai jenis-jenis metodenya apa, sampai presentasi, tips trik, kenapa harus publikasi jurnal, dan lain sebagainya. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Sampai sini yang bisa Aisyah sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Segala kebaikan datang dari Allah, dan yang salah-salah semuanya dari Aisyah dan dari syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah kembalikan ke Dr. Rizky. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakillah khairan atas presentasinya. Nanti insya Allah dapat, tenang saja. Nanti insya Allah akan dikirim untuk presentasi, insya Allah free ya, Bapak. Nanti kita akan kita akan kirimkan di grup. Baik, seperti tadi saya sebutkan bahwa ini adalah workshop untuk pendampingan, jadi bukan sekadar webinar. Jadi diharapkan semua peserta itu memang betul-betul
betul-betul sudah memiliki ide, gagasan untuk membuat sebuah tulisan, atau mungkin juga yang sudah punya tulisan di sini sudah hadir juga rekan kita Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah dari Unisba Bandung. Terima kasih sudah hadir, senior saya nih ya. Ada Ibu Dr. Utari dari NTB Lombok juga sudah angkat tangan ini, bukan menyerah tapi mau bertanya insya Allah ya. Yang lain juga alhamdulillah sudah banyak. Kita akan berikan kesempatan, kita ada waktu dalam 30 menit ke depan insya Allah sampai 9.45 kita akan diskusi bersama, khususnya nih ini karena workshop terkait dengan fokus pertanyaan-pertanyaannya itu kepada bagaimana menulis sebuah jurnal ya, karya tulis ilmiah KTI gitu ya, atau mungkin juga ya kalau buku juga boleh, sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda